Juga diharapkan bisa memberikan wawasan bagi mereka yang ingin memahami terkait dengan keilmuan perencanaan kota dan, perkembangan terkini yang berhubungan dengan tentu saja, pertumbuhan perkembangan kota. Bandung Cirebon bisa dicapai dengan 1,5 jam begitu ya. Tapi ketika kita menggunakan kendaraan listrik memang bisa dicapai 1,5 jam, tapi kalau listriknya habis perlu charge 3 jam begitu. Nah ini mungkin jadi PR kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan menyampaikan sebetulnya resensi buku saya yang berjudul Kota Transit. Buku ini terpotong penulisannya padahal sudah terbit draftnya itu sekitar 2 tahun yang lalu, tapi terus kemudian saya berkeinginan untuk menyempurnakannya begitu ya. Kenapa demikian buku ini dibuat? Ini sebetulnya untuk memberikan semacam, pencerahan ataupun bacaan yang mudah dicerna begitu ya, secara sederhana, terkait dengan, fenomena terkini dalam konteks perencanaan kota. Meskipun buku ini dari sudut pandang perencana kota, tetapi ini juga diharapkan bisa memberikan wawasan bagi mereka yang ingin memahami terkait dengan keilmuan perencanaan kota dan perkembangan terkini yang berhubungan dengan tentu saja, pertumbuhan perkembangan kota dan diantaranya ialah kota transit begitu ya. Sebelum buku Kota Transit ini saya menulis serial, Smart City dan juga Perencanaan Kota Abad 21 begitu ya. Salah satu bagian dari, Perencanaan Kota Abad 21 itu ada tentang, kota tematik di mana, eee, me me menyampaikan beberapa tema pembangunan kota. Kalau untuk konteks Indonesia kan ketika menyusun rencana detail tata ruang kawasan, harus memiliki tema pengembangan kawasan. Tapi seringkali karena dikejar oleh keterbatasan waktu ya, penyusunan rencana tata ruangnya, ada yang 7 bulan, ada yang 4 bulan begitu ya. Seringkali terlupakan untuk memberikan dasar dan, basis yang kuat terhadap kondisi yang ada bila dihubungkan dengan kota tematik yang dibangun tersebut. Nah, terus kemudian ada, fenomena di mana ketika agak kesulitan menyusun, satu kota tematik begitu ya, karena sekarang pembangunan infrastruktur dasar sedang digenjot oleh pemerintah begitu ya. Terus kemudian, bisa saja menjadi salah satu alternatifnya ialah membuat, kota tematiknya kota transit begitu ya. Nah, oleh sebab itu di sini juga akan diterangkan, awal mula kenapa kota transit itu disusun begitu ya. Buku dengan judul Kota Transit itu disusun. Memang, kondisi yang populer seperti yang barusan saya sampaikan, tapi terus kemudian ada fenomena yang lain di mana pada kawasan perkotaan, terjadi juga akselerasi pembangunan infrastruktur dasar. Misalnya muncul istilah transit oriented development atau ada pusat-pusat pertumbuhan di kawasan kota yang dimotori dengan adanya stasiun kereta api begitu ya. Terus kemudian transshipment point atau pemindahan moda transportasi dari kendaraan pribadi kepada kendaraan umumnya beraneka dari kereta api ataupun bis ataupun kendaraan lainnya. Nah, buku ini, terdiri dari beberapa bab, ini bisa dilihat di sini begitu ya. Ini juga untuk mengisi kekosongan bacaan yang mudah dicerna dalam bahasa Indonesia. Kebetulan, kota transit ini diberikan endorse oleh ketua kelompok keahlian kami, ketua kelompok keahlian perencanaan kota, Profesor Haryo Winarso, dan juga waktu itu Kaprodi S2 S3 ialah Profesor Deli Kudala. Mungkin bisa dilihat itu sistematika pembahasannya. Ini ada berapa bab kalau tidak salah ada, ini ada 5 bab begitu ya. Buku ini terdiri dari 5 bab. Bab 1 tentu saja pendahuluan, yang kedua bab 2 itu terkait dengan transformasi kota karena di era digital, terus kemudian era di mana pembangunan infrastruktur dasar Indonesia sedang dibangun besar-besaran begitu ya oleh pemerintah
Indonesia gitu ya. Bagaimana itu berdampak terhadap transformasi kota di Indonesia. Tentu saja yang disampaikan di sini ialah lessons learned dari kota-kota yang ada di dunia untuk kemudian bisa dikontekskan bagi kota-kota di Indonesia. Itu bab kedua, terus kemudian bab ketiga cerita tentang kata-kata kunci yang biasa dihubungkan dengan tema kota transit. Misalnya tidak hanya berhubungan dengan transit oriented development, tapi ada transit adjacent development ataupun istilah-istilah yang lainnya sebagai bagian dari upaya untuk kembali lagi kepada pemahaman untuk memberikan nilai lebih terhadap lingkungan, begitu ya, kelestarian lingkungan bagi para perencana kota di era digital, di mana kita tidak bisa terlepaskan dari pilihan moda transportasi dan juga tantangan untuk bergeser kepada energi baru dan terbarukan. Kemudian bab keempat akan cerita fenomena yang berbasis transit, begitu ya. Ini seperti bagaimana begitu, dan yang terakhir ya tentu saja penutupnya. Di bab 1 itu akan dibahas, ini tentu saja ditampilkan juga, saya selalu berusaha kalau menulis buku itu supaya tidak bosan untuk dilihat, minimal tampilannya itu meningkatkan daya tarik untuk dibuka halaman berikutnya. Kita lihat bab satunya itu terdiri dari kenapa alasan penulisan buku ini dilakukan, begitu ya. Karena memang di bidang perencanaan kota, begitu ya, masih relatif sedikit buku-buku bacaan yang berbahasa Indonesia. Dan selalu saya sampaikan bahwa buku-buku yang saya tulis itu lebih cenderung kepada himpunan ataupun ikhtiar mengumpulkan bahan-bahan bacaan baik yang klasik ataupun yang terkini terkait dengan perencanaan kota, dan terus kemudian apa yang bisa diambil manfaatnya untuk konteks Indonesia, begitu ya. Ada tujuan penulisan buku ini, ada makna dari transit dan kota, begitu ya. Ada perkembangan kota dan peristilahannya sampai dengan tahun 90-an tahun 60-an, karena pada tahun 60-an itu menjadi penanda, begitu ya, akselerasi pertumbuhan dan perkembangan bukan hanya konsep tetapi implementasi pembangunan kota-kota yang lebih kreatif dan inovatif, gitu ya, pasca Perang Dunia Kedua. Kemudian ada sistematika pembahasan untuk 4 bab berikutnya, bab 2, 3, 4, 5. Bab 2 itu coba kita bisa lihat transformasi kota berikutnya. Ada definisi kota, begitu ya. Karena kita ketahui bersama dengan perkembangan teknologi dan dulu ada pemahaman klasik, begitu ya, terkait dengan definisi kota, kita sampaikan di sini. Terus kemudian makna dari transformasi kota seperti bagaimana. Kita membedakan juga yang ketiga itu antara appearance dan performance, yaitu antara tampilan kota dengan kinerja kota, begitu ya. Kemudian ada klasifikasi kota besar, menengah, dan kecil, yang ini menjadi patokan ketika akan merencanakan dan menyediakan sarana dan prasarana sebagai tindak lanjut kalau untuk konteks Indonesia dari penyusunan struktur dan pola ruang pada rencana yang lebih umum, yaitu pada rencana tata ruang wilayah. Kemudian ada transit dan kota, bagaimana makna hubungan antara transit, pemindahan aktivitas, begitu ya, pergerakan baik dari jalan kaki kepada angkutan pribadi ataupun dari angkutan pribadi kepada angkutan umum atau jalan kaki kepada angkutan umum. Terus kemudian bab 3 itu akan membahas ini terkait dengan bab 3 itu akan membahas terkait dengan sistem transit dan jejaring kota. Tapi sebelum ini saya lupa tadi bab 2 selalu saya, kalau buku saya itu di awal ada sistematika pembahasannya, di bagian akhir bila orang yang tertarik untuk membacanya, malas untuk membaca, bisa dilihat halaman terakhir sebelum bab berikutnya. Coba di halaman berikutnya. Nah ini biasanya sebelum bab berikutnya ada semacam bagan yang menyimpulkan bab tersebut. Jadi dari bab 2 begitu ya, dari bahasan tersebut ada perkembangan struktur ruang kota, begitu ya, dari satu pusat kepada banyak pusat, dari monosentrik dan polisentrik, begitu ya. Terus kemudian kalau dulu cerita hanya
pada saat Patrick Geddes atau Jacqueline Tirwit itu folk, work dan place begitu ya. Sekarang itu lebih kepada bagaimana ruang tetap menjadi wadah untuk aktivitas ekonomi, sosial budaya dan juga tetap harus memasuki ranah politik begitu ya. Kemudian baik monosentrik, kota kecil begitu ya, ataupun kota yang menengah dan besar yang sudah menganut pusat yang banyak begitu ya, harus dilakukan transformasi dengan inovasi yang terus-menerus begitu ya. Karena ada beberapa komponen yang menjadi penting, yaitu aktivitas di perkotaan yang dipengaruhi oleh sumber daya lahan yang memang terbatas begitu ya, tidak akan bertambah kecuali dengan reklamasi begitu ya. Ada sumber daya modal dan sumber daya manusia. Hubungan antara sumber daya lahan dan aktivitas, ada sisi lingkungan yang harus dikonservasi dan bisa berubah bila kita terlalu banyak mengubah lahannya tersebut menjadi lahan perkotaan. Kemudian hubungan antara aktivitas dan sumber daya modal, ini ada faktor investasi yang sekarang menjadi penting dalam konteks Indonesia ketika hadir Undang-Undang Cipta Kerja begitu ya. Kemudian hubungan antara aktivitas dan sumber daya manusia, ada gaya hidup. Berbeda antara gaya hidup di perkotaan dan gaya hidup di luar perkotaan. Kemudian yang membingkainya ini sumber daya lahan, sumber daya modal, dan sumber daya manusia ialah perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, ada kegiatan fungsional, sistem yang kompleks, aglomerasi penduduk dan ekonomi, tatanan masyarakat, dan juga perwujudan fisiknya begitu ya. Nah, kita mungkin tadi balik lagi ke bab 3, bab selanjutnya. Bab selanjutnya itu cerita terkait dengan sistem transit dan jejaring kota. Hanya ada 4 subbab di dalamnya. Pertama berkaitan dengan sistem kota, bahwa kota tidak bisa hanya dilihat sebagai satu area yang terpisah dari sistem perkotaan, tapi kota harus difungsikan kalau dilihat dari 2 sisi. Kota sebagai area dan city as an area dan city as a point, di mana kota merupakan bagian dari subsistem atau bagian dari sistem perkotaan yang lebih luas pada konstelasi wilayah. Kemudian yang kedua ada perkembangan transportasi dan transit. Di sini disampaikan secara timeline begitu ya, bagaimana perkembangan transportasi dan transit di negara-negara di dunia begitu ya. Seperti yang kelihatan nyatanya seperti misalnya di Amerika begitu ya. Kalau di Asia bagaimana pertama kali tumbuh berkembang konsep angkutan umum yang massal di Singapura misalnya begitu. Sementara di Indonesia masih mengenal para transit yang berupa andong, kuda dan sebagainya begitu ya. Pentingnya transit dan jejaring kota karena akan mendorong peningkatan akses untuk lebih meluaskan aktivitas ekonomi dan aktivitas lainnya dari warga kota dan warga yang lainnya yang akan menuju ke kota begitu ya. Kemudian ada perkembangan transportasi di abad 21. Ini juga tidak terlepas dari tulisan-tulisan yang berhubungan dengan abad 21 dan juga ada fenomena Covid begitu ya. Ini yang membuat rada lama itu dari 2021 dari 2020 baru terbit 2022. Kemudian apa kesimpulan dari bab 3 ini? Ada di halaman berikutnya. Ini hanya sekedar isi yang menarik di bab 3 begitu, timeline terkait dengan transportasi itu begitu ya. Silahkan dilanjutkan. Nah, ini kesimpulannya. Jadi bab ini membahas terkait dengan sistem transportasi yang berimbang dan cerdas begitu. Apa yang mempengaruhinya? Ada penduduk dan aktivitas. Jadi ada penduduk dan aktivitas sehingga penduduk itu menjadi pembentuk dari sistem kota dan aktivitas itu mengisi struktur ruang kota begitu ya, baik kota yang kecil satu pusat ataupun kota yang pusatnya banyak begitu ya. Terus kemudian tadi penduduk itu mengisi sistem kota, kota dengan sistem linier, kota dengan sistem sirkuler begitu ya, karena sudah mengadaptasi konsep zero waste begitu ya. Sehingga akan ada pergeseran dari penggunaan angkutan kendaraan pribadi kepada angkutan yang sifatnya umum gitu ya. Itu mungkin di mana ini yang menjadi bingkai dari kendaraan pribadi angkutan umum ialah tata guna lahan dan sistem infrastruktur dan transportasi yang ada di kota serta konteks kota tersebut dalam lingkup yang lebih luas. Kemudian bab berikutnya ini ada bab 4, ini 5 subbab begitu ya. Ada yang membicarakan terkait dengan
fenomena yang sering disampaikan di Indonesia sekarang kekinian, terutama di kota-kota besar, Jakarta dan sekitarnya, begitu kota-kota di Jawa, yaitu transit oriented development gitu ya. Kota yang berorientasi kepada transit begitu ya. Bagaimana hubungan, kemudian yang kedua hubungan TOD dengan tata guna lahan. Kemudian yang ketiga ternyata bukan hanya TOD begitu ya yang berhubungan dengan transit, itu ada TJD, ada TAD, ada bahkan park and ride begitu yang sederhana. Kemudian berikutnya ada ekonomi sirkular untuk infrastruktur dan adanya kejutan secara global begitu ya. Karena peningkatan teknologi yang cepat dan juga tersela oleh kejadian COVID-19 yang lalu. Kesimpulan dari bab 4 ini? Nah, kita bisa lihat di halaman berikutnya. Ini hanya contoh saja begitu ya. Ada halaman ini di bab 4. Nah, ini gitu ya. Ada asal tujuan perjalanan dihubungkan dengan jarak, waktu dan biaya begitu ya. Sudah bisa dibangun jalan tol antara satu titik ke titik lainnya. Memang dari jarak ini relatif jauh, tapi dari waktu pencapaian bisa relatif lebih dekat. Tapi ini juga dipengaruhi oleh kendaraan apa yang digunakan begitu ya. Kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Kalau misalnya ada fenomena yang lain. Kendaraan listrik misalnya diharapkan ini lebih ramah lingkungan. Tapi ketika pengisian baterai dari kendaraan listrik tersebut lama begitu ya, menjadi sangat relatif jalan yang sudah dibangun, jalan tol tersebut begitu ya. Karena Bandung Cirebon bisa dicapai dengan 1,5 jam begitu ya. Tapi ketika kita menggunakan kendaraan listrik memang bisa dicapai 1,5 jam, tapi kalau listriknya habis perlu charge 3 jam begitu. Nah, ini mungkin jadi PR kita bersama. Ini teknologi yang cerita begitu ya. Kemudian ada yang lainnya, tentu saja tata guna lahan dan perilaku perjalanan. Ketika satu lokasi ke lokasi lainnya itu bisa dicapai dengan cepat, perilaku perjalanan yang seperti bagaimana ini yang diharapkan, karena ada konsep travel dan trip begitu ya. Kalau trip yang diutamakan pokoknya saya ingin cepat sampai dari satu titik ke titik lainnya. Tapi kalau travel saya ingin melihat gunung, saya ingin melihat sungai yang bagus pemandangannya, ingin melihat jalan yang historis begitu, yang historical begitu dan yang lainnya. Kemudian ada kondisi khusus yang luar biasa, misalnya tadinya belum memiliki akses, dibangun aksesnya dengan baik, atau ketika sudah memiliki akses tapi belum sempurna, begitu ada kemacetan dan sebagainya, ya mungkin ada intervensi pemerintah untuk membangun transit yang lainnya, begitu ya. Terus kemudian ada sosial ekonomi, misalnya willingness dari pemerintah atau kemampuan pemerintah untuk memberikan dukungan pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur. Tapi ini tentu saja ada konsekuensi bagi penyelesaian persoalan pembiayaannya. Ada berbagai macam skema ini untuk penyelesaian pembiayaannya. Itu mungkin untuk bab 5 dan bab 4 dan terakhir ialah bab 5. Bab 5 itu sebetulnya penutup begitu ya. Ini terdiri dari 4 subbab. Yang pertama, dinamika perkembangan kemampuan perencana begitu ya, karena ada COVID ini mendorong perencanaan supaya lebih inovatif lagi. Dan karena ada disrupsi selama COVID itu menjadi harus lebih kreatif lagi melakukan semacam kreativitas gaya merencananya begitu ya, produk perencanaannya, sistem layanannya. Kemudian ada nilai dan kompetensi perencana, jadi harus seperti bagaimana. Ini seperti tantangan yang disampaikan oleh World Bank misalnya, apakah perencana bisa menyelesaikan persoalan seperti tantangan yang disampaikan itu begitu ya. Bagaimana dengan pergerakan atau mobilitas mendatang ketika sisi kesehatan, sisi kenyamanan dengan pengalaman COVID yang lalu begitu ya sudah dilalui oleh kita bersama begitu. Dan yang terakhir, bagaimana dengan pengaruh utamaan global, yaitu dengan tujuan pembangunan berkelanjutan begitu ya. Bagaimana perencana menyikapi itu, tentu saja dalam konteks kota transit. Kemudian apa kesimpulan dari bab 5 ini? Nah, kesimpulan dari bab 5 ini tentu saja halaman berikutnya ada tantangan perencana kota transit, ada penilaian kompetensi perencana, dan ada dinamika perkembangan kemampuan merencana. Dinamika
kemampuan merencana ada memahami alasan pentingnya merencana untuk apa? Apakah untuk secara inklusif untuk masyarakat banyak atau untuk sekelompok masyarakat sehingga kelompok masyarakat ini bisa menularkan juga dampak positifnya itu kepada masyarakat yang lainnya. Memahami kendala-kendala klasik dalam merencana, terutama dalam hal misalnya memprioritaskan mana kepentingan umum, mana kepentingan yang sifatnya kelompok begitu, dan juga eh, mana yang untuk kepentingan sekarang, mana yang untuk kepentingan masa yang akan datang. Kemudian penilaian kompetensi atau kompetensi dari perencana, ini ada peningkatan kapasitas secara menerus begitu ya, kemampuan merencananya, dan ada antisipasi kondisi ketidakpastian dengan pengalaman era COVID-19 yang lalu. Dan juga ada dari sudut pandang tantangan perencanaan kota transit ialah pemahaman persoalan lokal secara sistematik begitu ya. Karena ini harus segera diselesaikan supaya mampu mengarahkan pertumbuhan kota itu ke masa yang akan datang. Sementara itu pada tataran global harus ada mampu mengintegrasikan pengaruh utamaan SDGs dalam perencanaan-perencanaan di Indonesia begitu ya, termasuk diantaranya dalam konteks kota transit tadi. Mungkin itu secara garis besar terkait dengan resensi buku Kota Transit. Semoga kita bisa bertemu dalam resensi buku-buku saya lainnya, seperti misalnya yang berikutnya ialah kota inovatif pada era next normal, dan yang satunya lagi ialah artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam konteks perencanaan kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.